syariah, yaitu orang-orang ziarah kubur untuk mendoakan penghuni kubur, ya. Sehingga yang hidup memberi manfaat kepada yang sudah meninggal dunia, ya. Karena yang meninggal dunia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Seandainya dia masih bisa beraktivitas, mana mau dia dimandikan, ya. Mana mau dia disolatkan, ya. Mana mau dia dikafankan, ya. Kalau dia masih bisa beraktivitas, dia mandi sendiri, pakai baju sendiri, gali lubang sendiri, masuk kubur sendiri. Tapi dia sudah tidak bisa. Maka dia perlu dibantu oleh orang-orang yang hidup. Dan ketika dia sudah meninggal, maka dia membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Meskipun dia termasuk aulia, termasuk syuhada. Lihatlah ketika Nabi SAW mengutus Jaisyul Umara, yaitu pasukan perang Mu'tah. Rasulullah SAW memilih 3 amir. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kalau meninggal maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib, kalau meninggal maka diganti dengan Abdullah bin Rawaha. Kemudian mereka pun berangkat 20.000 orang, 3.000 orang melawan 200.000 pasukan Romawi. Kemudian meninggallah satu persatu. Nabi SAW di Madinah menjelaskan kepada para sahabat yang tidak ikut perang. Kata Nabi SAW, "Faqutila Zaid syahidan istaghfiru li akhikum." Zaid bin Harithah meninggal mati syahid. Rasulullah SAW bilang dia mati syahid. Maka mohonlah ampunan buat beliau. Maka orang-orang pun berdoa, mohon ampunan buat dia. Rasulullah menyuruh yang masih hidup untuk doakan ampunan kepada orang yang mati apa? Syahid. Kemudian fa akhadha rayah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera peperangan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Faqutila Ja'far syahidan istaghfiru li akhikum. Ja'far meninggal dunia, mati syahid, kata Rasulullah SAW, maka mohonlah ampunan buat Ja'far. Kemudian bendera dipegang oleh Abdullah bin Rawaha, maka dia pun mati syahid. Rasulullah SAW mengatakan istaghfiru li akhikum. Mintalah ampunan bagi Abdullah bin Rawaha. Jadi meskipun mereka mati syahid, mereka juga butuh didoakan agar dinaikkan apa? Derajatnya. Kita kalau menyebut sahabat kita bilang radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka supaya derajat mereka semakin tinggi. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pergi ke kuburan syuhada Uhud. Rasulullah SAW mendoakan penghuni kuburan syuhada Uhud, dan itu dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Tidak ada mereka datang ke kuburan syuhada minta-minta kepada Hamzah, kepada para syuhada Uhud, ya, yang meninggal di situ. Tidak ada. Nabi SAW juga pergi ke kuburan Baqi mendoakan Ahlul Baqi. Jadi ziarah yang syariah adalah ziarah orang yang hidup memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan mendoakan mereka, dan penghuni kubur dapat manfaat dengan mengingat kematian. Dengan mengingat apa? Kematian. Kemudian beliau berkata, wa qaumun yazurunahum yad'una bihim fa haula'i humul musyrikuna fil uluhiyyah wal mahabbah. Orang-orang yang menziarah kubur dan berdoa dengan orang-orang penghuni kubur tersebut, dan mereka ini orang musyrik dalam uluhiyah dan mahabbah. Wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Yang lebih parah itu kaum yang ziarah ke kuburan dan minta-minta kepada penghuni kubur. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Haula'i humul musyrikuna fir rububiyyah. Mereka adalah orang-orang yang musyrik dalam rububiyah. Ini perkataan Al-Makrisi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian kita sebutkan tahun 1182 Hijriah, yaitu abad ke-12, Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullah yang punya buku Subulus Salam, Al-Amir As-San'ani. Dia punya buku judulnya Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kekufuran. Beliau berkata di awal kitab tersebut, bagaimana beliau menjelaskan kesyirikan tersebar di mana-mana. Di Yaman, beliau tinggal di Yaman, ulama Yaman, ya, ulama Yaman. Karena beliau tahu tentang negeri Yaman karena beliau ulama Yaman, bahkan beliau adalah amir di Yaman. Fahadha tathhirul i'tiqad an adranil ilhad wajib alayya ta'alifuh. Inilah kitab Tathhirul I'tiqad an adranil ilhad, yaitu membersihkan akidah dari kotoran syirik. Wajib bagi saya untuk menulisnya. Wa ta'ayyana alayya tarsifuh, dan saya yang wajib untuk apa? Tertunjuk
mereka. Mereka fokus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana firman Allah, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka di tengah ombak, kemudian ombak besar menerpa kapal mereka, maka mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Maka Syaukani berkata, mereka dalam kondisi terdesak, mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka dan mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajaban, setelah itu dia berkata, faya ajaban, sungguh menakjubkan, lima hadatsa fil Islam, yang terjadi di Islam, dunia Islam, min tawaifa ya'taqiduna fil amwat, munculnya kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Dia bandingkan, lihat zaman dulu lebih parah zaman sekarang kata dia. Zaman dulu orang musyrikin Arab dalam kondisi terdesak hanya beribadah kepada siapa? Allah. Kata dia, faya ajaban lima hadatsa fil Islam min tawaifa ya'taqiduna fil amwat. Sungguh menakjubkan yang terjadi di dunia Islam tentang munculnya kelompok-kelompok yang punya keyakinan terhadap mayat-mayat. Fa idza aradat lahum fil bahri mithlu hadhil halah da'ul amwat. Kalau mereka mengalami kondisi seperti yang dialami oleh orang musyrikin Arab dahulu, ombak besar di lautan, justru mereka meminta kepada mayat-mayat. Walam yukhlisu du'a lillah, mereka tidak ikhlas berdoa kepada Allah. Kama fa'alahul musyrikun, ya. Sebagaimana melakukan orang musyrikin zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih parah. Kama tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bil qata, dan kabar tentang orang-orang ini yang kalau dalam kondisi terdesak minta kepada mayat-mayat telah sampai kepada kami dengan kabar mutawatir. Artinya banyak yang melakukannya. Telah tawatara dzalika ilaina tawaturan yahsulu bihil qat'u. Fanzur hadakallah. Ma fa'alat hadhihi al-i'tiqadatu syaitaniyah. Lihatlah, semoga Allah memberi petunjuk kepadamu apa yang telah dilakukan oleh akidah-akidah syaitan ini. Wa aina wasala biha ahluha, bagaimana pemilik akidah-akidah ini semakin parah. Wa ila aina rama bihim syaitan, bagaimana syaitan mencampakkan mereka. Wa kaifa qatadahum wa tasallata alaihim, bagaimana syaitan bisa menggiring mereka dan menguasai mereka. Hatta qadulahu inqiyadan maka nayatma fi mithlihi wala fi ba'dhihi min ubadil awthan, sehingga mereka melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh para penyembah berhala. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkataan apa? Asy-Syaukani, abad ke-13. Jangan bilang ini Wahabi lagi. Enggak, ini bukan Wahabi. Saya nukul semua tadi bukan Wahabi. Ya, saya nukul semua ulama-ulama yang terkenal. Ya. Baik. Saya bacakan lagi. Al-Alusi juga dalam Ruhul Ma'ani ya, menyebutkan dengan makna yang mirip ya. Dia setelah menyebut tentang orang-orang musyrikin dahulu ketika dalam terdesak hanya berdoa kepada Allah, kemudian beliau berkata, wa mimma taqsha'iru minhul julud inna ba'dal mutasyayikhin qala li wa ana shaghir, yang perkara yang buat merinding apa namanya badan ini ya, membuat bulu kuduk merinding. Sebagian syekh-syekh berkata kepadaku ketika aku masih kecil. Ini Al-Alusi, seorang ulama yang punya buku tafsir Ruhul Ma'ani, ulama Irak, dan dia Ahlul Bait. Bukunya bagus, saya punya tebal ini ya. Ruhul Ma'ani, buku yang sangat indah. Dia kalau saya lihat bersaing dengan buku apa namanya? Tahrir wa Tanwir dari masalah bahasa. Dia kalau tafsir secara bahasa sangat hebat. Al-Alusi dan Tahir bin Ashur. Tapi dia berkata, sebagian syekh berkata kepadaku dan aku masih kecil ketika itu, iyyaka thumma iyyaka an tastaghitha billahi ta'ala idza khataba dahaka fa inna Allah ta'ala la ya'jal fi ighathatika wa la yahummuhu su'u halatika wa alayka bil istighatsati bil amwat as-salifin. Sekali lagi, hati-hati, waspada, waspada. Jangan sampai kau beristighatsah kepada Allah, jangan sampai kau minta pertolongan kepada Allah jika kau ditimpa dengan kemudaratan. Ya, karena Allah tidak akan menyegerakan pertolongan. Ya. Allah tidak akan menyegerakan pertolongan. Ya. Ya. Dan Allah tidak peduli dengan kondisimu yang buruk. Allah tidak peduli. Wa alaika bil istighatsah bil awliya. Hendaknya kau beristighatsah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Ini dia masih kecil sudah diingatkan sama syekh-syekh di situ. Fa innahum ya'jaluna fi tafriji karabik. Karena kalau kau minta tolong beristighatsah kepada wali fulan, wahai wali fulan tolonglah aku, mereka akan segera menolongmu. Wa yahummuhum su'u ma halabika, dan mereka peduli dengan kondisimu yang sulit. Famajadzalika sam'i wa hammi dam'i wa sa'altullah an ya'simani wal muslimina min amsali hadzal dhalal mubin. Aku pun kaget ya, aku pun sedih. Aku pun berdoa kepada Allah
Semoga Allah menjagaku dari perkataan yang buruk seperti bayangkan, jangan minta kepada apa? Allah, tapi minta kepada wali-wali. Kalau minta sama Allah enggak datang-datang pertolongan. Tapi kalau wali langsung dengar dan langsung memberi pertolongan. Kemudian beliau berkata, wali katsirin minal mutasyayikhin al-yauma kalimatun mislu dzalik. Dan banyak syekh-syekh di zamanku ini sekarang punya perkataan yang mirip seperti itu. Ini dia bicara tentang zaman dia di Irak. Tadi Son'ani di mana? Di Yaman. Syaukani di mana? Yaman. Ini ulama apa? Irak. Kemudian juga misalnya Al-Amin Shinqiti rahimahullahu taala. Al-Amin Shinqiti dari Shinqit ya. Yang punya buku tafsir Adwaul Bayan. Adwaul Bayan. Tafsir yang sangat indah ya. Muhammad Al-Amin Shinqiti dulu pengajar di Masjid Nabawi ya. Termasuk ulama yang pendiri Jami' Islam Madinah ya. Dia mengatakan, "Wa yu'lamu min dzalika anna ba'dha jahalatil mutasammin bismil Islam aswa'u halan min abadatil awthan." Dengan demikian kita tahu bahwasanya sebagian orang yang berKTP Islam kondisinya lebih parah daripada para penyembah berhala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum idza dahamathumus syada'id wa ghasyiyatuhumul ahwal wal kurub iltajau ila ghairillah. Kenapa? Karena orang-orang KTP Islam sekarang ini sebagian mereka kalau dalam kondisi terdesak, mereka justru menuju kepada selain Allah. Mimman ya'taqiduna fihi shalah, yaitu kepada orang-orang yang dianggap orang-orang saleh. Fil waqtil ladzi yukhlisu fihil kuffar ibadatan lillah. Padahal orang musyrikin Arab dahulu dalam kondisi terdesak, ikhlas kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini Shinqit. Tapi saya sebutkan ulama Mesir. Ulama Mesir adalah Muhammad Rashid Ridha dalam tafsirnya Al-Manar. Saya baru baca tadi Al-Manar jilid 9 ayat 347 sampai 3 jilid 9 halaman 347 sampai 348. Dia berkata, "Waqad sami'tu imra'atan misriyatan tad'u wastastaghithu fi amrin ahammaha." Aku pernah mendengar seorang wanita Mesir. Dia orang Mesir juga. Muhammad Rashid Ridha ma'ruf ya. Dia beristighatsah, minta tolong dalam perkara yang sedang terdesak. Dia berkata, "Ya Matbuli, ya Matbuli." Itu nama orang soleh. Wahai Matbuli, itu seperti ya Abdul Qadir Jailani, ya Sunan Fulan, ya Sunan Fulan. Matbuli itu nama orang soleh. Ya Matbuli, ya Matbuli. Faqultu laha ba'da an hada'a rawuha. Setelah dia berdoa, aku tegur dia, aku bilang, "Limadza tad'ina al-Matbuli wa la tad'ina Allah Ta'ala?" Kenapa engkau berdoa kepada Matbuli dan kau tidak berdoa kepada Allah? Apa jawaban wanita ini? Qala al-Matbuli ma yastannash. Bahasa Mesir. Maksudnya Matbuli itu kalau kita minta dia enggak tunda-tunda. Kalau Allah ditunda, keburu mati sebelum dikabulkan. Kalau ulama-ulama gini, syekh-syekh gini, orang-orang mati ini kalau diminta langsung dikabulkan. Ai la yumhil wa la ta'akhkhar fi ijabati man da'a wastaghatha bihi. Begitu. Kemudian juga Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar ya, jilid 11 halaman 277 beliau berkata wa fi hadhil ayah wa amsalihha bayanun sarihun li kaunil musyrikina kanu la yad'una fi awqati syada'id wa taqattu'il asbabi bihim illa Allah rabbahum. Ini dalil ayat-ayat seperti ini menunjukkan bahwasanya kaum musyrikin Arab dahulu mereka dalam kondisi terdesak dan semua sebab terputuskan, semua harapan terputuskan, maka mereka tidak berdoa kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walakin man la yuhsa adaduhum min muslimi hadzal zaman, tetapi jumlah yang sangat banyak. Dia berkata, "Ma la yuhsa adaduhum." Jumlah yang sangat banyak dari kaum muslimin di zaman ini. Biza'mihim, mereka menyangka la yad'una inda ashaddid dhiq ila ma'budihim minal mayyitin. Justru dalam kondisi terdesak, mereka tidak berdoa kecuali kepada sembahan-sembahan mereka dari kalangan orang-orang yang sudah mati. Dia cerita di Mesir. Dan sampai sekarang masih ada orang-orang berdoa kepada
Dia jengkel, doko bihim dzarran, dengar orang satu bilang Rifai ya. Dia jengkel. Maka dia bilang apa? Dia bilang, "Ya Rabbi, agrek. Ya Rabbi, tenggelamin." Ma baqi ahadun ya'rifuka, tidak seorang pun kenal engkau. Tenggelamin aja semuanya. Jadi begitulah ya. Ini kita bukan dongeng, ini para ulama yang nukil ya. Siapa tadi saya sebutkan? Jadi As-San'ani, Asy-Syaukani, Amin Syinqiti, Al-Alusi, Muhammad Rashid, semua ulama-ulama besar, ulama-ulama ahli tafsir semuanya. Ya. Syaukani punya tafsir, Amin Syinqiti punya tafsir, Al-Alusi punya tafsir, Muhammad Rashid punya tafsir. Dan mereka berbicara di daerah yang berbeda-beda, satu dari Yaman, satu dari Mesir, satu dari Irak ya. Satu dari Syinqit, Mauritania, semua berbicara dengan ucapan yang sama. Jadi mau saya, syubhat-syubhat itu masih ada dari zaman dulu sampai sekarang untuk melegalkan orang-orang beribadah di kuburan. Baik, ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanallah, kita lanjut, kita kembali kepada buku Kasyfus Syubhat. Baik, beliau berkata, Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah berkata dalam kitab Syubhat, "Wa'lam, ketahuilah anna Allah subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadza tauhid illa ja'ala lahu a'daan." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi pun yang membawa tauhid kecuali Allah juga menjadikan baginya musuh-musuh. Ini hikmah Allah ya. Ada Adam, ada iblis. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi SAW, ada Abu Jahal, dan tidaklah seorang Nabi kecuali ada musuh-musuhnya. Tentu ada hikmah ya. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura, di mana mereka saling membisikkan satu dengan yang lainnya kata-kata yang dihiasi untuk menipu ya. Jelas syubhat. Ya. Demikian Allah berfirman dalam ayat yang lain, tadi surat Al-An'am ayat 12, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Dzalika walau yasha'u lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dhakum bi ba'd." Demikianlah kalau Allah berkehendak Allah akan menjadikan mereka menang ya. Tetapi terkadang Allah menguji satu dengan yang lainnya. Demikian juga dalam surat Al-Furqan ayat 31 Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari orang-orang mujrim, para pendosa, dan cukuplah Allah memberi petunjuk dan penolong. Jadi hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa setiap nabi ada musuhnya ya. Dan banyak hikmah, di antara hikmahnya maka akan jelas mana kebenaran dibandingkan kebatilan, dan karena kebenaran semakin nampak kalau terlihat kebatilan, sunnah semakin terlihat kalau dijelaskan tentang bid'ah, tauhid semakin jelas jika diketahui tentang apa? Kesyirikan. Dan juga dengan hikmah tersebut ada orang-orang yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, itu banyak hikmah ya. Allah ciptakan iblis ada hikmahnya, Allah ciptakan Fir'aun ada hikmahnya. Di antaranya Allah menjadikan musuh-musuh bagi para nabi. Kemudian beliau berkata, "Wa qad yakunu li a'da'i tauhid ulumun katsirah." Dan terkadang bagi musuh-musuh tauhid mereka memiliki ilmu-ilmu yang banyak. Mereka punya ilmu. Wa kutubun, mereka juga punya buku-buku, wa hujajun, mereka punya dalil-dalil. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah telah menyebutkan hal ini, "Falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal ilm." Tatkala datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan penjelasan, farihu bima 'indahum minal ilm, maka mereka pun bangga dengan ilmu yang mereka miliki. Ilmu yang mereka miliki. Oleh karenanya, terkadang ahlul batil punya dalil, meskipun dalil tersebut bukanlah dalil, tapi bagi mereka itu adalah hujjah ya. Seperti ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi SAW berkata, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin." Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab, yaitu mereka punya ilmu, mereka punya dalil, maka siapkanlah dirimu untuk berdialog dengan mereka ketika mendakwahi mereka. Jadi sangat mungkin ahlul batil punya buku-buku, punya ilmu, tapi tidak semua orang punya ilmu kemudian
benar, terkadang dia menyimpang ya. Terkadang menyimpang. Di antara contoh yang menakjubkanlah Ar-Razi. Ar-Razi, Fakhrul Razi, ulama besar ya, ulama Asy'ariyah, ulama besar ya. Punya buku tafsir, punya buku tentang akidah Asy'ariyah banyak sekali ya. Tetapi dia punya buku judulnya Sirrul Maktum, kalau tidak salah judulnya Sirrul Maktum fi Mukhatabati An-Nujum ya. Fi Sihir wa Mukhatabati An-Nujum, tentang rahasia yang tersembunyi tentang sihir dan berbicara dengan bintang-bintang. Dan di situ dia menetapkan tentang sihir, bahwasanya bintang-bintang punya pengaruh. Buku isinya kesyirikan, makanya dibantah oleh para ulama. Padahal dengan ilmu yang luas, tapi ternyata dia menulis buku tersebut. Dan dia telah menyetir juga dalam bukunya Al-Matalibul Aliyah, dan itu salah satu buku yang dia tulis sebelum dia meninggal dunia. Dan juga masih ada pemikiran seperti itu. Sampai-sampai kalau seorang melihat buku ini, ya ini buku isinya kesyirikan. Dia ulama besar ya. Tapi disebutkan dia sudah rujuk dari, dia bertobat di akhir hayatnya. Ya, wallahu alam bishawab. Tetapi subhanallah, bagaimana ulama yang luar biasa ilmunya, tapi menulis buku tentang apa? Sihir dan kesyirikan. Jadi bisa jadi mereka ahlul batil, mereka mungkin punya ilmu, bahkan punya buku-buku, tapi mereka menyimpang dalam hal tersebut. Dalam hal ini justru mereka akhirnya mendukung, melegalkan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi, melegalkan orang-orang yang minta di kuburan-kuburan ya. Apa salahnya mereka minta kepada Allah? Kenapa harus minta kepada wali fulan, wali fulan, wali fulan? Subhanallah. Orang-orang dibuat bertawakal kepada mayat-mayat penghuni kubur. Terus kemudian Syekh Abdul Wahab berkata, "Idza arafta dzalik wa arafta anna at-tariq ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idina alaih." Jika engkau mengetahui hal ini, mengetahui bahwasanya Allah telah menjadikan musuh-musuh bagi para nabi, dan musuh-musuh tauhid tersebut ternyata terkadang punya ilmu, dan engkau tahu bahwasanya jalan menuju Allah pasti ada musuhnya yang nongkrong di situ menghalangimu, ahli fasahatin wa ilmin wa hujaj, dan musuh-musuh tersebut terkadang pandai berbicara, punya ilmu dan punya argumentasi, fal wajibu alaika an ta'lama dinallah ma yasiru silahan tuqatilu bihi haula'i syayatin. Maka wajib bagi engkau untuk belajar dari agama Allah, yang ilmumu tersebut akan menjadi senjata bagimu untuk melawan mereka. Untuk melawan mereka, musuh-musuh tauhid. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jalla, yang dimana imam mereka, imam musuh-musuh tauhid tersebut, pendahulu mereka pernah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Tuhanmu, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, sungguh aku akan tongkrongi mereka, aku akan halangi jalan mereka yang lurus. Itu akan menghalangi orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Lalu aku akan datangi mereka dari depan mereka, aku goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur kepada engkau. Di sini Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala mewasiatkan kepada kita ya untuk belajar ya. Ya. Untuk belajar dalam menghadapi musuh-musuh tauhid tersebut, karena mereka punya syubhat dan mereka terus menggulirkan syubhat tersebut, dan banyak orang-orang yang terpedaya ya, dan banyak yang melariskan karena keuntungan duniawi. Tadi yang disebut Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu taala, sadanah para penjaga kuburan-kuburan tersebut. Apa bahasa Indonesia kalau itu? Juru kunci ya. Kalau bahasa Arab sadana, sadin, jamaknya sadana. Kalau kita mungkin sudah juru kunci. Yang mereka dapat keuntungan. Makanya mereka berusaha ya mati-matian membela kuburan tersebut. Meskipun kuburannya kosong. Ada satu kuburan ya terkenal sampai terjadi pertumpahan darah. Padahal kuburannya enggak ada isinya. Sampai Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara mengeluarkan buku bahwasanya itu kuburan enggak ada isinya. Tapi kenapa dipertahankan? Ada sesuatu di balik itu, ada udang di balik rempeyek ya. Ya repot. Ini Muhammad Rashid mengatakan demikian, sadanah mereka berjuang karena mereka melegalkan, oh ini tidak apa-apa, ini tawassul, karena mereka dapat keuntungan, subhanallah, dapat keuntungan dengan kesyirikan ya.
mengorbankan orang terjerumus dalam kesyirikan. Oleh itu billah, bagaimana nanti di akhirat kelak. Kemudian beliau berkata, walakin idza aqbalta 'ala Allah. Memang musuh berat, mereka punya senjata, mereka punya dalil, mereka punya hujah, mereka punya syubhat. Walakin idza aqbalta 'ala Allah, tapi kalau kau sungguh serius menuju kepada Allah, wasghaita ila hujajillah wa bayanatihi, dan engkau serius untuk memperhatikan hujah-hujah Allah dalam Al-Qur'an dan penjelasan-penjelasannya, fala takhaf wala tahzan, maka jangan kau takut dan jangan kau sedih. Inna kaida syaitani kana dha'ifa, sungguhnya tipuan syaitan adalah lemah. Wal 'ami minal muwahhidin yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin. Dan orang awam dari muwahhid, ya, dan orang awam dari seorang muwahhid ahli tauhid, yaghlibu alfan min ulama'i haula'il musyrikin, akan mengalahkan 1000 ulama musuh-musuh tauhid tadi, ulama musyrikin. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, sungguhnya tentara kami yang menang. Fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan, sungguhnya tentara Allah lah yang akan menang dengan dalil, argumentasi dan hujjah, dengan lisan. Kama annahumul ghalibun bis sayf was sinan, sebagaimana mereka menang dengan pedang dan senjata. Wa innamal khaufu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah. Yang dikhawatirkan adalah seorang muwahhid ahli tauhid yang berjalan menuju Allah tapi tidak punya senjata. Mereka ini yang mudah untuk dibawa ke kanan ke kiri dan akhirnya terjerumus dalam kesyirikan, ya. Sebutkan para ulama menyebut ada sebuah kisah, ada orang-orang yang pelaris kesyirikan, dia mengajak orang untuk meminta kepada mayat-mayat, berdalil dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dia bilang sama orang Arab Badui atau orang awam, mintalah, maka sungguhnya mayat-mayat belum mati, mereka masih hidup, masih bisa diajak ngomong, masih bisa diajak dimintai, ya, minta kepada mereka. Kemudian dia berdalil dengan ayat ini, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan, sungguh jangan kau menyangka orang yang meninggal di jalan Allah dalam kondisi apa? Mati. Bal ahya'un, tapi mereka masih hidup. Inda rabbihim yurzaqun, dan mereka diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang awam tadi bilang, coba ulangi ayatnya. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun, mereka masih hidup diberi rizki oleh siapa? Allah. Bukan memberi rizki. Kalau memberi rizki, masih hidup memberi rizki, saya minta rizki sama mereka. Tapi mereka masih hidup di alam barzah dan diberi rizki oleh Allah. Ngapain? Kalau gitu kita minta saja langsung kepada yang memberi apa? Rizki. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang awam kalau mereka ngerti, ya mudah untuk membantai. Allah yang kita khawatirkan orang awam yang tidak punya senjata sama sekali menghadapi orang-orang tersebut. Kemudian beliau berkata, waqad manna Allahu ta'ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Sungguh Allah telah memberi anugerah kepada kita dengan kitabnya, yang Allah menjadikan kitabnya tersebut Al-Qur'an tibyanan likulli syai', penjelasan bagi segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Islam, kaum muslimin. Fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquduhu. Tidaklah penyuruh kebatilan mendatangkan argumentasi kecuali dalam Al-Quran ada dalil yang membantahnya. Wa bayyana wa yubayyinu butlanaha, dan menjelaskan kebatilan argumentasinya. Kama qala ta'ala wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangi engkau dengan membawa hujjah, yaitu argumentasi mereka, kecuali kami datangkan kepada engkau kebenaran yang dan lebih indah penjelasannya. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan hadhil ayatu amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Ayat ini umum, mencakup seluruh argumentasi yang dibawa oleh ahlul batil, pasti ada penjelasan dalam Al-Qur'an. Bahkan, ya, setiap mereka berdalil dengan ayat atau hadis, pasti dalam ayat dan hadis tersebut ada bantahan balik kepada mereka. Seperti tadi, mereka berdalil dengan ayat bahwasanya untuk minta-minta kepada mayat karena mayat masih hidup. Ternyata dalam ayat tersebut di ujungnya inda rabbihim yurzaqun, mereka diberi rizki. Ya, justru ayat ini menunjukkan, ya sudah,
Ngapain kita minta kepada orang-orang mayat-mayat sementara mereka juga diberi rizki? Kecuali kalau mereka memberi rizki baru kita minta kepada mereka. Makanya dalam ada istilah qalbul adillah. Qalbul adillah itu membalikan dalil. Dalil yang dijadikan dalil ahlul bid'ah dibantah balik dengan dalil itu sendiri. Dan itu sering dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan saya punya risalah ilmiah 2 jilid atau 3 jilid judulnya Qalbul Adillah. Yaitu hujah yang dijadikan dalil ahlul bid'ah dibalik oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini butuh orang yang cerdas untuk bisa membalas balik dalil yang digunakan dibalikin. Ya. Namanya Qalbul Adillah. Kemudian Syekh Abdul Wahab rahimahullah berkata, "Wa ana adzkuru laka asya'a mimma dzakarallahu ta'ala fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina alaina." Dan saya akan menyebutkan kepada engkau syubhat-syubhat, ya. Aku akan menyebutkan kepada engkau perkara-perkara yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, itu dalil-dalil sebagai jawaban atas syubhat yang dijadikan dalil oleh kaum musyrikin di zaman kita ini untuk membantah kita. Jadi di zaman beliau ada orang yang berdalil dengan syubhat-syubhat untuk membantah beliau, maka aku akan sebutkan bantahan dari dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau kasih muqaddimah. Arad ala ahlil batil ijmalan wa tafsilan. Bantahan terhadap ahlul batil itu bisa dengan cara global dan secara terperinci. Kemudian beliau berkata, "Fa naqul" Isya jam berapa? Berapa? 5 menit. Fanaqul jawabu ahlul batil min tariqain. Bantahan terhadap ahlul batil dari 2 cara. Pertama mujmal secara global, yang kedua mufassal secara terperinci, dan itu tariqah yang saya lakukan dalam risalah saya di magister ketika saya menulis buku judulnya Jawaban Ibnu Taimiyah terhadap syubhat-syubhat terperinci kaum penolak sifat terkait dengan sifat-sifat dzatiyah. Saya sebutkan misalnya mereka menolak sifatul ulu. Sebelum saya menyebutkan syubhat terperinci, saya memberikan jawaban global dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jawaban global terhadap syubhat mereka. 1, 2, 3, 4, 5 poin-poinnya apa. Nanti syubhat terkait dengan misalnya sifat yang lain lagi. Saya bilang ini jawaban global dari Ibnu Taimiyah. Saya kumpulkan baru kemudian jawaban terperinci. Kalau kita tahu jawaban global itu bagus ya. Jawaban global itu bagus sebelum kita masuk dalam jawaban terperinci terkait dengan syubhat masing-masing. Al-jawabul mujmal, adapun jawaban mujmal, amal mujmal, jawaban global, fahuwal amrul azim. Ini perkara yang agung, wal faidatul kabirah liman aqalaha, dan ini faedahnya besar bagi orang yang mengerti. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan ini firman Allah Subhanahu wa taala berdasarkan firman Allah, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Qur'an. Di antara Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkam. Yang muhkam itu yang jelas, tidak bisa ditarik ulur lagi maknanya, jelas. Hunna ummul kitab, dan itu induk dari Alkitab. Wa ukhra mutasyabihat, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu ayat-ayat yang kurang jelas bagi orang yang tidak paham, sehingga masih bisa dipelintiri, masih bisa dibelok-belokkan ya. Maka kalau kita dapati ayat-ayat seperti ini maknanya masih meragukan, kembalikan yang jelas, kembalikan kepada yang jelas. Ada ayat jelas yang tidak kurang-kurang jelas, semuanya jelas bagi ulama, tapi bagi orang yang cari syubhat, dia cari ayat-ayat seperti ini yang tidak jelas ya. Seperti tadi disebutkan bahwasanya orang mati masih hidup. Kalau masih hidup kenapa? Ya kita boleh minta sama dia lah. Terlalu banyak ayat menyuruh minta kepada Allah. Para sahabat tidak ada yang minta-minta kepada Nabi setelah Nabi meninggal dunia. Tidak ada yang minta-minta kepada kuburan syuhada Uhud. Jelas-jelas ini. Dia berdalil dengan yang suatu yang tidak jelas, kita kembalikan kepada yang jelas. Makanya disebutkan umul kitab, induknya Alkitab, mutasyabihat. Yang mutasyabihat tidak jelas, kembalikan kepada yang jelas. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Adapun orang-orang dalam hatinya ada penyakit, kecondongan, kebengkokan, maka mereka akan mengikuti ayat-ayat yang tidak jelas untuk mencari fitnah dan untuk mencari takwil-takwilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, warasikhuna fil ilmi, dan orang-orang ahli ilmu. Wa qad sahha Rasulullah sallallahu, wa qad sahha an Rasulullah sallallahu annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu bahwasanya beliau bersabda, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha min idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka itulah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, maka waspadalah terhadap
mereka. Jadi mereka mencari ayat-ayat yang tidak jelas untuk menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran yang menimbulkan fitnah. Ini azan kah? Azan. Baik, azan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kita buka tanya jawab ya. Ini pertanyaan banyak dari jomblo-jomblo ini. Ini lihat. Ustadz berat sekali jadi jomblo katanya. Pertanyaannya panjang lagi. Sian ya. Nikah, jangan tunda-tunda ya. Jangan banyak milih ya. Cari wanita yang kita sukai, kemudian kita nikahi. Jangan tunda-tunda ya. Baik, kita baca satu persatu, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah apabila kita mau ngaji berniat agar dapat jodoh di pengajian? Dikarenakan saya masih jomblo. Kita mengaji karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita berdoa kepada Allah diberikan istri yang apa? Salehah. Jangan mengaji karena cari apa? Istri. Enggak usah, kita ngaji. Habis ngaji silakan berburu. Ngaji ya boleh, kita cari karena orang ikut pengajian biasanya orang baik. Enggak apa-apa cari tapi kalau ngaji niatnya jangan cari apa? Istri. Niatnya karena memang mencari ridha apa? Allah. Setelah itu kita bisa lakukan kegiatan yang lain. Kegiatan yang lain yaitu mencari istri dengan bertanya-tanya atau yang lainnya ya. Saya ikhwan, umur saya 25 tahun. Wah, belum laku juga. Saya ingin menikah. Nikah cukup mahar dan ijab kabul saja, dan uang tabungan saya untuk umrah bersama calon istri. Masya Allah. Tapi kebanyakan akhwat sekarang ingin dirayakan seperti ratu
jagat malam. Oh enggak lah, ini tuduhan terhadap akhwat. Enggak. Banyak akhwat yang sederhana banyak, enggak perlu dirayakan juga banyak ya. Enggak. Merayakan juga murah-murah, tidak apa? Tidak mahal, tidak sampai ratus sejagat apa? Malam. Tolong Ustaz kasih nasihat kepada para akhwat. Nah ini karena kami para ikhwan malas berdiri lama-lama di pelaminan, pegel. Mending umroh, cari apa lagi di dunia ini. Hai para akhwat, mending kita bulan madu sambil umroh. Ini ini kasus pribadi, jangan diumumkan ya. Nikah, walimah itu sunnah. Rasulullah SAW ketika melihat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bajunya ada terkena warna kuning dan itu parfum perempuan. Rasulullah heran, "Mahyam, apa ini? Kok ada parfum perempuan di bajumu?" Kata dia, "Tazawwajtu imra'atan minal ansar." Ya, aku menikah wanita Ansar. Kata Rasulullah SAW, "Barakallahu lak." Semoga Allah berkahi engkau. Aulin walau bisyah. Walimahlah meskipun hanya memotong seekor apa? Kambing. Dan inilah bedanya walimah syar'i dan tujuannya untuk memeriahkan sesuatu yang disenangi oleh Nabi, yaitu pernikahan. Sunnah yang disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk membedakan dengan perbuatan sifah, dengan zina yang lainnya orang melakukan sembunyi-sembunyi, ini bikin rusak rumah tangga, pelakor, selingkuh dan macam-macamnya. Nikah dengan diwalimahkan agar orang tertarik untuk nikah, bahwa nikah itu adalah walimah, adalah perkara yang meriah. Tentunya walimah yang kalau tidak punya uang sederhana, tidak harus yang mewah-mewah. Karena terlalu mewah juga terkadang masuk pada kesombongan dan yang lainnya. Tujuan kita walimah bukan untuk sombong-sombongan, tapi kita mencari keberkahan. Orang-orang datang mendoakan, orang-orang miskin bisa ikut makan. Itu tujuan walimah, bukan untuk bangga-banggaan menjadi hotel termewah, mahar terbanyak, enggak. Tapi harus ada walimah ya. Jadi kalau para akhwat nikah minta walimah itu wajar, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak juga harus jadi ratu sejagat apa? Sejagat malam. Sabarlah cuma sehari. Habis itu halal, selesai. Duduk kita pun, misalnya antum pun menikah harus berdiri 5 jam, apa masalahnya? Suruh berdiri tamu orang jabatan. Misalnya tamu antum satu Bekasi semua datang, kemudian jabat tangan 5 jam. Tidak apa-apa, orang doain. Banyak orang doain dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Jadi antum yang mau nikah jangan cari enaknya aja ya. Ya, sabar ya. Akhwat-akhwat pun jangan merepotkan apa? Para calon ya. Ya kalau dilihat orangnya baik, serius, sudah punya pekerjaan ya terima aja, enggak usah apa? Enggak usah repot-repot. Sekarang betapa banyak akhwat-akhwat yang kasihan. Bukan nganggur, katanya akhwat nganggur. Aslinya akhwat-akhwat yang belum dinikahi, umur sudah agak tua, kasihan. Kita pun mendengarnya kasihan ya. Ya, makanya dua-duaan jangan suka banyak pilih-pilih. Kita boleh milih-milih tapi jangan terlalu ketat kriteria ya. Kalau ada yang kira-kira tertarik, soleha, bismillah ya. Ya, ada laki-laki soleh baik, bismillah, enggak usah repot-repot. Saya ikhwan 25 tahun, ini 25 tahun lagi. Sudah 2 bulan saya berada dalam masa futur. Saya kehilangan sholat malam, qobliyah, ba'diyah dan sering masbuk. Tapi alhamdulillah Allah pun masih jaga saya untuk sholat 5 waktu di masjid. Saya terkena fitnah wanita. Dan hampir setiap ingin sholat saya junub. Saya sering bermimpi yang membuat hati saya gelisah dan saya merasa inilah teguran dari Allah. Saat ini saya sedang berusaha untuk membangun amalan sunnah yang hilang. Alhamdulillah sudah membaik. Saran-sarannya Ustaz agar tetap istiqomah. Saya sudah hapus akun Instagram dan Telegram, Twitter karena itu semua sumber dosa. Ini semua sumber dosa. Instagram, Telegram, Twitter karena itu sumber apa? Dosa. Ya. Bagus yang antum lakukan. Sudah jangan lagi buka-buka Instagram ya. Jangan buka lagi apa? Twitter itu semua sumber apa? Dosa. Antum sudah tahu sumber dosanya, tinggal antum mau ke situ atau tidak. Ini sepertinya orang yang terkena fitnah wanita, fitnah menonton dan yang lainnya ya. Ketahuilah bahwasanya kecanduan menonton lebih parah daripada kecanduan rokok ya atau narkoba. Yang kecanduan seperti itu bisa lama, bisa bertahun-tahun sampai mungkin dia sudah menikah dia masih kecanduan. Maka dia harus melawan, berdoa kepada Allah agar dibersihkan ya. File-file yang ada di otaknya harus hilang ya. Caranya dia harus benar-benar menjauhi sebab-sebab itu semua. Menjauhi dengan benar-benar serius. Jangan pernah coba-coba untuk melihat-lihat kembali. Karena kalau sudah lihat kembali semua filenya akan kembali lagi. Itu bahaya. Akhirnya kecanduannya akan berlanjut. Dan itu akan berdampak buruk bagi dirinya dalam kehidupan rumah tangganya nanti kalau dia menikah.
dia tidak akan puas dengan istrinya, kemudian dia akan selalu bermaksiat, dia akan dan macam-macam dampak buruknya. Maka dia berjuang sekarang ya, sebelum menikah dia berjuang membersihkan semua file-file, berdoa kepada Allah dan jangan pernah lihat-lihat itu lagi sama sekali. Kalau ada teman-teman yang ngajak, jauhi ya. Sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar tidak ada keinginan untuk melihat itu lagi seperti itu, maka kondisi sudah mulai normal, tinggal bertahan. Semuanya tentunya yang bisa menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mau bertanya kepada santri-santri tahfidz. Mana santri tahfidz? Ya. Ya, sebutkan nama ulama yang menjelaskan bahwasanya kesyirikan banyak tersebar dan dari mana negaranya. Satu saja. Ada ulama tadi banyak kita sebutkan, 1, 2, 3, 4. Ada yang masih ingat? Adik-adik? Susah ya pertanyaannya. Kalau gitu bapak-bapak aja. Bapak ada yang tahu? Nah, coba ya. Iya. Dari mana? Satu. Sudah satu aja. 150.000. Jangan. Kalau dua nanti 100.000. Satu aja. Jazakallah khair. Jomblo apa sudah punya istri? Hah? Sudah punya anak? Sudah punya anak? Ayo tambah lagi satu ini. Barakallahu fiik. Adik-adik coba bisa jelaskan ya. Ini latihan apa namanya? Memahami. Kenapa sebagian ulama mengatakan orang-orang yang berKTP Islam sekarang terkadang syiriknya lebih parah daripada orang-orang musyrikin Arab dahulu? Dari sisi mana? Ada yang bisa jelaskan? Susah juga ya. Yang jomblo yang mana? Ada yang bisa jawab? Adik-adik? Si kecil-kecil semua. Ayo, apa? Coba aja, apa? Ayo. Berdua, kerja sama. Ayo, ayo deh, ayo, apa? Ayo, apa? Nanti bagi dua 50.000 coba. Cepat. Ayo dek. Coba jawab dulu. Bisik-bisik aja apa? Karena Masya Allah, jazakallah khair. Kamu sendiri aja nggak usah kasih teman ya. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.